Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang safety case analysis, yaitu kebakaran pada gedung Keling. Nama saya Umair Fata Amali dengan NPM 23061958884. Latar belakang gedung Keling ini bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 59, Jakarta Selatan. Kemudian total luas gedung Keling ini sekitar 26.500 square meter. Keling Tower ini memiliki 25 lantai dengan gedung podium 7 lantai di depannya. Ini merupakan gambar sebelum terjadinya kebakaran pada Keling Tower. Kemudian kita akan saksikan berita yang saya kutip dari internet. Oh iya, Menara Keling ini. Pada awalnya, api tampak dari lantai 7 gedung Keling sekitar pukul 10 pagi tadi. Besarnya api membuat sejumlah sisi gedung mengalami atau ikut terbakar. Ya, kemudian di gambar selanjutnya itu kita bisa menyaksikan area Videotron yang sudah hangus habis terbakar. Kemudian kronologinya itu pada siang hari tersebut terjadi kebocoran gas di area kitchen dari restoran atau kafe yang berada di lantai 7. Kemudian ada aktivitas memasak di kitchen, maka api menyambar ke gas yang bocor. Kafe yang terbakar tepat berada di bawah Videotron. Jadi api yang menyambar di area kitchen tersebut membesar, kemudian langsung mengenai Videotron yang tepat berada di atasnya sehingga menimbulkan kebakaran yang sangat besar sehingga menghabiskan Videotron yang menjadi ikonik dari Kaling Tower tersebut. FTA adalah suatu alat untuk menganalisa dengan tampilan gambar dan evaluasi jalur dari suatu kegagalan pada sistem, serta menyediakan suatu mekanisme untuk mengevaluasi tingkat bahaya sistem. Konsep dasar dari fault tree analysis adalah menerjemahkan dan menganalisa suatu kegagalan atau kesalahan dari sistem ke dalam bentuk gambar, visual, dan model logika. Tujuan dari penggunaan fault tree analysis diantaranya yang pertama dapat menentukan faktor penyebab yang kemungkinan besar menimbulkan kegagalan. Kemudian yang kedua menentukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab kegagalan. Yang ketiga menganalisa kemungkinan sumber-sumber resiko sebelum kegagalan timbul. Yang keempat menginvestigasi suatu kegagalan. Kemudian dengan metode analisa fault tree biasa menggunakan simbol-simbol, diantaranya simbol lingkaran sebagai basic event, kemudian simbol persegi panjang sebagai end event atau fault, kemudian ada simbol end gate, kemudian OR gate. Pada kasus kebakaran gedung Keling Tower ini bisa disebabkan oleh penggunaan APAR yang tidak maksimal dan gas detektor yang tidak terhubung ke fire alarm. Penggunaan APAR yang tidak maksimal bisa disebabkan oleh tidak tersedianya APAR dan staf tidak mengetahui cara penggunaan APAR tersebut. Sedangkan gas detektor yang tidak terhubung ke fire alarm bisa disebabkan oleh gagalnya sistem atau gagalnya sistem detektor. Dari gagalnya sistem kelistrikan bisa disebabkan oleh tidak ada koneksi ke kelistrikan atau kabel listriknya rusak. Kemudian dari gagalnya sistem detektor bisa disebabkan oleh tidak adanya gas detektor atau gas detektornya rusak. Kemudian minimal cut set menggunakan persamaan Boolean itu mengganti simbol AND gate menjadi kali dan mengganti simbol OR gate menjadi tambah. Dalam kasus ini kebakaran menjadi top event yang disebabkan oleh
itu menggunakan simbol AND gate, yaitu diubah menjadi simbol kali. Jadi, penyebab yang pertama itu kita simbolkan IE1 dikali IE2. Kemudian IE1 itu disebabkan oleh AB, A dikali B. Kemudian IE2 itu disebabkan oleh IE3 ditambah IE4. Ini diubah menjadi tambah karena menggunakan simbol OR gate. Kemudian A dikali B ditambah IE3 itu menjadi C ditambah D. Kemudian IE4 itu disebabkan oleh C ditambah D. Kemudian A dikali B dikali C ditambah A dikali B dikali D. Jadi, didapat kesimpulan cut set-nya yang pertama itu A dikali B dikali C. Kemudian cut set yang kedua itu A dikali B dikali D. Analisa menggunakan event tree. Analisa event tree atau ETA adalah suatu analisis untuk mempresentasikan urutan kejadian yang eksklusif dari suatu peristiwa resiko awal, sesuai alur berfungsinya atau tidak berfungsinya sebuah sistem yang dirancang untuk menangani peristiwa tersebut. Tujuan dari penggunaan teknik event tree analysis adalah untuk menentukan apakah sistem tersebut dapat dikendalikan oleh sistem dan prosedur keselamatan yang telah didesain dan ditetapkan dalam sistem, atau akankah peristiwa tersebut berkembang menjadi kecelakaan yang serius. Kemudian tahapan analisa dari ETA adalah yang pertama, tentukan peristiwa resiko awal atau initial event. Kemudian yang kedua, menentukan skenario suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga, tentukan tingkat kemungkinan berhasil dan gagalnya suatu penanganan. Kemudian yang keempat, tentukan tingkat dampak apabila suatu skenario terjadi. Kemudian yang kelima, lakukan evaluasi dan berikan rekomendasi. Dari kebakaran yang terjadi pada gedung Keling Tower ini dianalisa menggunakan event tree menjadi bagan seperti berikut. Kebakaran itu bisa terjadi karena terdapat alat deteksi kebakaran atau tidak terdapatnya alat terdeteksi kebakaran. Jika terdapat alat deteksi kebakaran, bisa menyebabkan alarm berbunyi atau alarm tidak berbunyi. Jika alarm berbunyi, maka kerugiannya jadi ringan dan evakuasi menjadi lebih cepat. Sedangkan jika alarm tidak berbunyi, maka kerugian materialnya besar dan adanya korban. Kemudian jika tidak terdapat alat deteksi kebakaran, maka terjadi kebakaran, sehingga kerugian material besar, sehingga ditimbulkan korban jiwa ataupun korban luka. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor penyebab terjadi kebakaran. Oleh karena itu, dapat dilakukan beberapa tindakan preventif dengan tujuan untuk mencegah atau event terjadi. Tindakan preventif yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat SOP kerja dengan jelas dan sesuai standar. Kemudian penempatan APAR di tempat yang mudah terlihat. Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk memungkinkan pencegahan kecelakaan yang serupa terjadi di masa depan dengan cara sebagai berikut. Perencanaan sistem pemadam kebakaran yang lebih baik seperti satu, menggunakan solenoid valve yang terkoneksi dengan gas detektor, sehingga jika terjadi kebocoran gas dan terbaca oleh gas detektor, maka secara otomatis solenoid valve akan tertutup. Yang kedua yaitu penggunaan ANSU system. Penggunaan ANSU system biasa digunakan oleh restoran-restoran atau hotel-hotel, sehingga jika terjadi suatu kebakaran, maka ANSU system akan bekerja secara otomatis. Yang kedua yaitu penggunaan jenis APAR yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya penggunaan APAR pada area kitchen itu biasa menggunakan jenis APAR CO2 sehingga pemadaman api lebih cepat dan kemudian memperhatikan masa pakai APAR tersebut. APAR yang disediakan harus dicatat dan direcord
masa pakainya cukup. Mungkin terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.